Pembasmian masa PKI Jawa Barat yang tak berdarah-darah. Di tengah gelombang pembasmian PKI, khususnya di Pulau Jawa, fenomena yang paling menarik mungkin adalah yang terjadi di Jawa Barat. Ketika praktis seluruh Pulau Jawa ada dalam arus pembasmian massal yang berdarah, Jawa Barat menunjukkan kelainan. Gerakan pembasmian PKI umumnya hanya terjadi di kota-kota, terutama di kota Bandung, dan relatif tidak berdarah-darah, karena lebih ditujukan pada pengambil alihan kantor-kantor milik PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Lagi pula penyerbuan-penyerbuan ke kantor-kantor PKI itu dilakukan oleh massa mahasiswa dan pelajar, yang tidak punya niat dan kemampuan melakukan kekerasan berdarah. Pola pengambilan dan pembunuhan atas pengikut-pengikut PKI terjadi secara sporadis saja di daerah tertentu, khususnya di wilayah pantai utara, dilakukan oleh organisasi-organisasi massa tertentu pula. Setidaknya ada 3 latar belakang penting, mengapa pemberantasan PKI di Jawa Barat setelah peristiwa 30 September 1965 tidak begitu berdarah-darah. Latar belakang pertama, adalah faktor keberadaan Mayor Jenderal Ibrahim Aji dalam posisi sebagai Panglima Kodam 6, kala itu, Siliwangi. Sebagai salah satu dari the best zonen Van Soekarno, meskipun anti-PKI, seperti halnya Mayor Jenderal Basuki Rahmat di Jawa Timur, Ibrahim Aji memiliki kepatuhan yang tinggi kepada Presiden Soekarno. Dan Soekarno, seperti diketahui, sama sekali tak ingin PKI diganggu-gugat, meskipun terbukti keterlibatannya dalam peristiwa 30 September 1965 tersebut. Kepala Staf Kodam Siliwangi waktu itu adalah Brigadir Jenderal H.R. Darsono, yang juga anti-PKI, namun berbeda dengan Ibrahim Aji, tidak memiliki kedekatan dan simpati terhadap Soekarno. Ketika H.R. Darsono kemudian naik menggantikan Ibrahim Aji sebagai Panglima Siliwangi 20 Juli 1966, peta dukungan politik kepada Soekarno di Jawa Barat sama sekali berubah. Ia sangat membantu gerakan anti-Soekarno, khususnya di kalangan mahasiswa, cendekiawan dan kesatuan aksi pada umumnya. Latar belakang kedua, tak lain adalah kenyataan bahwa di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Ibrahim Aji, tak pernah ada pembersihan internal divisi Siliwangi terhadap perwira-perwira yang ada dalam pengaruh PKI. Beberapa di antara perwira ini justru memegang sejumlah posisi teritorial yang penting di beberapa daerah Jawa Barat, dan berperan mencegah terjadinya gerakan pembalasan kepada massa PKI, seperti yang terjadi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lagi pula, memang tak ada tekanan dari Ibrahim Aji untuk melakukan pembersihan PKI di wilayah Jawa Barat. Kelak akan terbukti, betapa Kodam Siliwangi itu sesungguhnya tersusup oleh sejumlah besar perwira PKI, dari level jenderal hingga level perwira pertama. Nanti setelah jabatan Panglima ada di tangan Mayor Jenderal H.R. Darsono, barulah Siliwangi melakukan pembersihan besar-besaran. Antara lain di lingkungan staf komando Garnisun Bandung Cimahi setelah peristiwa 19 Agustus 1966, yang mengambil korban jiwa mahasiswa Universitas Parahyangan Julius Usman. Berikutnya, terjadi penangkapan besar-besaran dan mengagetkan terhadap sejumlah perwira, karena keterlibatan dengan PKI, antara lain Kolonel Jukardi yang menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Maijen Rukman, Brigjen Sumali dan lain-lain. Di antara yang ditangkap, terdapat beberapa komandan Kodim dan perwira intelijen. Latar belakang ketiga bagi situasi ini berasal dari masa 10 hingga 15 tahun sebelumnya. Menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan tahun 1966, berdasarkan pemaparan Dr. A. Aminullah Adiwilaga, orang-orang komunis di Jawa Barat, telah lebih dulu mengalami pembasmian sampai ke akar-akarnya, sejak tahun 1950 hingga menjelang pemilihan umum 1955, terutama di Priangan Timur. Sebelum tahun 1950, khususnya tahun 1945 hingga tahun 1948, pembelahan yang nyata memang telah terlihat di antara kaum santri yang umumnya dari NU dengan kaum abangan, persis seperti dalam teori sosiologi menurut Clifford Geertz. Kehadiran DITII merubah perimbangan. Sejak tahun 1950 hingga tahun 1951, terjadi gelombang pembantaian terhadap pengikut-pengikut komunis, seperti anggota Pesindo dan sebagainya yang berada di pedesaan-pedesaan Priangan Timur.
Di daerah pedesaan Garut sebagai contoh, pengikut-pengikut komunis yang menghuni desa-desa perbukitan mengalami pembantaian, terutama oleh pasukan-pasukan DITII. Garut saat itu berada dalam wilayah kekuasaan salah satu panglima perang DITII yang terkenal di Priangan Timur, bernama Zainal Abidin. Tetapi selain oleh DITII, pembantaian juga dilakukan oleh massa santri yang membenci orang-orang komunis itu, terutama atas dasar anggapan bahwa mereka manusia tidak bertuhan dan merupakan musuh Islam. Pembantaian yang berlangsung terus secara bergelombang dalam jangka waktu yang cukup panjang, terutama berupa penyembelihan, mencapai skala yang cukup massal secara akumulatif. Kuantitas pembasmian tinggi itu, terutama karena berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang dalam sebaran wilayah yang luas. Dalam satu gelombang peristiwa bisa jatuh korban lebih dari 100, dan secara sporadis angka korban puluhan dalam setiap peristiwa adalah lazim. Pembasmian serupa tak hanya terjadi di wilayah Garut, tetapi merata di Priangan Timur. Hal serupa, meskipun dalam skala lebih kecil terjadi pula di daerah-daerah di mana pengaruh DITII cukup kuat, sementara sebaliknya tak tercapai dalam jangkauan dan akses keamanan TNI penghitungan yang lebih akurat, misalkan berdasarkan data yang dimiliki Kodam Siliwangi, menjadi agak sulit. Karena tercampur dengan korban-korban DITII pada kelompok masyarakat lainnya, dan tercampur pula dengan data korban di kalangan rakyat akibat pertempuran antara DITII dan pasukan Siliwangi. Pembantaian di pedalaman Jawa Barat ini, menyebabkan terjadinya arus pengungsian pengikut komunis ini ke kota-kota, terutama ke Bandung. Ini menjelaskan kenapa di Jawa Barat, PKI hanya bisa berkembang cukup baik di perkotaan terutama pada era Nasakom tahun 1961 hingga tahun 1965. Sementara itu, karena akar-akarnya telah ditumpas di wilayah pedalaman, maka PKI tak mampu membangun jaringan baru partai secara signifikan di wilayah luar perkotaan Jawa Barat. Dan ketika pecah peristiwa 30 September 1965, relatif tak ada sasaran bagi massa anti-PKI di wilayah pedalaman Jawa Barat. Latar belakang ketiga inilah, yakni adanya pembasmian awal pengikut PKI oleh DITII, yang membuat PKI tak pernah berkesempatan menanam benih kebencian di pedalaman Jawa Barat melalui aksi-aksi sepihaknya, seperti halnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya. Karena tak menabur banyak benih angin kebencian, maka PKI Jawa Barat pun tak perlu menuai badai pembalasan besar-besaran. Selain itu, PKI dan perwira militer yang dipengaruhi komunis di Jawa Barat, tak melakukan tindakan yang sama dengan yang mereka lakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. PKI Jawa Barat dan pendukung militernya tidak membentuk Dewan Revolusi secara provokatif, dan juga tak melakukan aksi kekerasan dan gerakan bersenjata, pada hari-hari pertama setelah peristiwa 30 September 1965. Selain itu, cepatnya mahasiswa dan pelajar, khususnya di Bandung, bergerak merebut dan menduduki markas-markas PKI dan mantel-mantel organisasinya, sadar atau tidak, telah mengkanalisir kemarahan masyarakat non-PKI atas peristiwa 30 September 1965, dalam gerakan-gerakan yang lebih terarah. Gerakan-gerakan anti-PKI di Jawa Barat, menjadi gerakan yang sepantasnya saja, tanpa banyak ekses di luar batas kemanusiaan seperti halnya yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Hal ini pernah diakui Mayor Jenderal H.R. Darsono, kepada sejumlah tokoh kesatuan aksi di Jawa Barat, saat masih menjabat sebagai Panglima Kodam 6, waktu itu, Siliwangi. Bila di Jawa Tengah dan Jawa Timur konflik di akar rumput antara PKI non-PKI berdasarkan dendam lama berlangsung berlarut-larut dan bertele-tele, maka di Jawa Barat pola konflik dengan cepat beralih ke masalah lebih mendasar tentang pengelolaan negara. Isu anti-PKI beralih kepada yang dianggap menjadi pokok masalah bagi terciptanya pertentangan di masyarakat, yakni menyangkut kepemimpinan Soekarno. Bagi kalangan intelektual dan kaum muda, khususnya mahasiswa, peristiwa 30 September 1965 dan konflik penuh kejahatan kemanusiaan yang mengikutinya, tak terlepas dari pola kepemimpinan Soekarno sendiri, yang selama beberapa tahun terakhir menjalankan politik perimbangan kekuatan yang tidak sehat di antara unsur-unsur NAS, A dan KOM. Pembelaannya yang berlebih-lebihan terhadap PKI setelah peristiwa, sementara tentang pembunuhan para jenderal ia hanya menganggapnya sebagai riak kecil di lautan, menimbulkan anggapan ia tidak adil dan berpihak. Apalagi, pada 1 Oktober ia justru memilih ke Halim Perdana Kusuma, bertemu Laksamana Udara Omar Dhani, Brigjen Supardjo, dan berkomunikasi dengan DNI Dit dari sana,
Sementara DN Aidit sendiri meninggalkan Jakarta menuju Jawa Tengah dengan pesawat Awari dari pangkalan itu. Ini semua adalah bibit awal dari akumulasi prasangka dan ketidakpercayaan.